Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin, Imamil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmatan nahdatal watani fil alamin wa nahdatal watan diniyah islamiyah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para guru, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para orang tua tiang yang ada di tempat ini, bil khusus sahibul bait, yaitu pimpinan majlis Manahilul Irfan, saudara saya Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Zubaidi Irfan, dan seluruh alumni, saudara-saudaraku, para alumni Al-Azhar Asy-Syarif, para tuan guru yang bersama tiang, bapak-bapak dan ibu-ibu saksikan di panggung bersama tiang, ini saudara-saudara tiang semuanya yang tiang hormati. Bapak-bapak dan ibu, para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, keluarga besar tiang di Batu Tambun, Aimwal yang tiang cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap melimpahan karunia dan nikmat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang mengajak yang paling utama pada hari yang cerah seperti ini. Alhamdulillah, tempat ini nikmat sekali, nggih Bapak Ibu nggih. Nikmat sekali. Udaranya Masya Allah, tabarakallah. Sampai tadi ketiduran tiang waktu duduk. Karena udaranya Masya Allah, jadi hembusan angin dari sawah yang hijau, Masya Allah, luar biasa. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukuri Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Dan tiang, kalau Bapak Ibu tadi disampaikan kangen ketemu tiang. Tiang lebih kangen ketemu aku. Ya. Sayang tiap sama peluk semua. Mudah-mudahan kita saling doa nggih. Saling doa, karena kita di antara khususiat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a bi zuhril ghaib. Nah, jadi salah satu dari khususiat umat Nabi Muhammad ini adalah doa diijabah pada saat berjauhan. Nah, jadi kalau bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kangen sama seseorang, sida sayang, melet kita dengan mau kebagusan kan sida Allah Ta'ala, maka salah satu caranya adalah doakan dia. Dan kalau kita mendoakan seseorang, salah satu doa, keadaan kita berdoa yang dikabulkan oleh Allah kalau kita berjauhan. Karena itu di antara kebiasaan
Ya, ulama-ulama kita zaman dulu. Kalau dia sudah lama dekat dengan gurunya, maka dia sengaja menjauh pergi. Lalu ya pergi. Lalu dari tempat yang jauh dia doakan gurunya. Mengambil berkah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mu'min li akhihil mu'min bi zahril ghaib mustajab. Doa orang beriman kepada saudaranya yang berjauhan itu diijabah oleh Allah. Kadang berjauhan itu kita jadi ingat dan saling doa nggih. Kadang-kadang mun terapat bilang jelo lupa kita. Lupa kita bahwa atur orang yang ada di dekat kita itu adalah orang yang harusnya kita hormati. Harusnya kita doakan. Lain ara keponakan lekan Maulana Syekh le Pancor. Bijan lekan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Faisal Abdul Majid. Jadi kan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ninik dah berdua sama Tuan Guru Faisal. Tuan Guru Faisal niki si terkenal paling kuat, paling apa istilah bahasa tiang pelungguh, paling perkasa, paling kaut. Kaut. Wih, gagah berani. Karena itu beliaulah yang ditugaskan untuk menjadi pasukan memimpin menyerbu Tang Sinika di Selong. Lalu beliau meninggal dunia syahid, dimakamkan di makam pahlawan Rinjani Selong. Nah, Tuan Guru Faisal berdua bija aran Ustadz Haji Zainul Arifin. Ustadz Zainul Arifin niki berarti kan keponakan Maulana Syekh. Lagu jarang nepenggitan li gedeng. Mara angkun sebagian, oi bilang jelo aning gedeng, bilang jelo ngaturang terus. Akhir ketuanangna ya. Peketuan si dengan. Sida nih, kan sida apa bahasan aing mual keponakan no. Ruan, kan sida ruan Maulana Syekh. Kan de rapet-rapet li Maulana Syekh. Mara angkun dengan si luwe no. Apa bahasan Ustadz Zainul Arifin? Khawatir aku akrab ngonek jadi aqrab. Aqrab itu rapat ngonek aqrab. Aqrab pakai ain itu artinya kala jengking. Rapat. Apa rono? Kala jengking itu apa bahasan tuh? Enggak, dia menggigit, apa bahasa kita tuh? Akrab. Akrab bahasa Arab, arana rapat. Maknanya itu rapat pakai hamzah, akrab. Akrab, rapat. Ngone jadi akrab. Ngaduain. Ya, berubah sekek huruf, berubah artin bahasa Arab no. Rapat berubah jadi kala jengking. Artinya Ustadz Haji Zainul Arifin ngingetang dengan sino bahwa si jari ukuran dalam persahabatan, si jari ukuran di dalam hubungan sosial bukanlah harus secara fisik kita ketemu setiap hari. Belum menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah walaupun kita berjauhan tetap saling mendoa. No, si paling penting. Jadi dendek rapat terus. Marah kalah jengking no. Dan memang begitu. Karena itu ulama berhati-hati. Jadi mun ulama no nggih berhati-hati ya mun rapat li sesuatu si berharga, si mulia, hati-hati. Coba kita mohon maaf deh li Mekah kadang-kadang nih di selapuk nggih kadang-kadang
Heran itu kita. Ara dengan si tepu oleh Mekah bilang jelong kita Ka'bah lagu males ani Masjidil Haram. Ara tonde. Batur ai mual. Si datang kan jauh. Nikman kita Ka'bah baru nanya Ka'bah wah ngelek. Apa namanya itu? Nangis si cemoh. Si girang. Kita kalau datang dari Indonesia, Lombok pergi ke Tanah Suci, ya Allah, begitu mendarat sudah tidak keruan hati kita. Sampai kadang-kadang kita diajarkan oleh ulama kalau melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrif, disuruh kita berdoa, ya Allah tambahkanlah rumah yang mulia ini kemuliaan, segala macam doa. Lupa berdoa. Isi cemoh, isi bergetar hati. Sebaliknya tidak sedikit orang yang tinggal di dekat Ka'bah sana, tapi hatinya sudah tawar kepada Ka'bah. Na'udzubillah min. Jadi ukuran Bapak Ibu, yang paling penting itu di hati kita. Ya, karena itu kalau kita kangen sama seseorang, kalau kita sayang sama seseorang, bukan dengan semata sekedar kita harus berdekatan secara fisik atau mengaku, mengucapkan, oh saya kangen dia, saya sayang dia. Tapi yang paling penting adalah di hati kita ada kasih sayang, ada rasa hormat dan takzim. Nah, itu yang ada di hati tiang untuk pelungguh semua. Sayang tiang di Sida Selapu, takzim tiang sama Sida Selapu. Mudah-mudahan itu bapak-bapak dan ibu menjadi modal kita. Ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan. Jadi modal kita untuk membangun kehidupan dunia kita ini. Kan Bapak Ibu, kalau kita lihat penjelasan para ulama si belo-belo di dalam kitab kitab fikih, kitab tafsir, kitab balaghah, kitab tarikh, kitab segala macam. Kalau semua kitab itu diringkas, apa sebenar tujuan paling utama dari hadirnya agama untuk kehidupan manusia? Kata ulama sederhana, is'adul insan fid darain. Noah. Jadi selaku bahasan tuntunan para ulama yang panjang lebar, kita tamang anak ngaji di pesantren terus sampai selesai tamat universitas segala macam. Apa yang mereka pelajari? Yang mereka pelajari itu sebenarnya satu kalimat, is'adul insan fid darain. Bagaimana jadi agama Islam itu datang, agama Islam diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya itu dengan tujuan is'adul insan fid darain, menghadirkan, membahagiakan manusia di dunia dan Noah. Itu sudah. Jadi melalui sholat kita itu tujuannya, melalui puasa kita itu tujuannya. Ada yang sudah bahagia dunia akhirat. Bahagia sudah di dunia? Oh, geremeng-geremeng. Bapak Ibu, bahagia sudah di dunia? Bahagia tunde? Tidak sih. Berdua semamak bahagia sih dah pada semamak dah. Sakit berjawab. Bahagia ibu-ibu? Bapak-bapak, sudah si berdua senina. Yo, dia mah terketuan riri bapak haji ni. Riri bapak haji. Bahagia sih dah pada senina dah. Tentu. Tentu. Alhamdulillah. Kalau kita sudah bahagia di dunia, berarti sudah setengah kita mencapai tujuan agama. Karena yang setengah lagi adalah sa'adah fil akhirah, bahagia di akhirat. Jadi agama datang Bapak-bapak Ibu, agama datang itu bukan untuk mengkayakan kita dunia akhirat.
bukan untuk memberi jabatan kita dunia akhirat, bukan untuk apalagi mempintarkan kita dunia, enggak. Tapi ada tujuan yang paling inti, is'ad, membuat kita menjadi bahagia dunia akhirat. Itu sudah yang kita kejar. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu yang sangat penting, sangat sekali berarti untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu, nih terutama di dunia, adalah membangun hubungan sosial yang baik. Jadi itu bagus bermasyarakat, bagus damai bermasyarakat. Demen sudah begejuh? Demen? Bahkan begejuh yang muncul dari amarah. Saya rendah begejuh itu kan marah nih. Apa marah itu? Dalam hadis, marah itu sampai diibaratkan seperti api oleh Rasulullah SAW. Ya ampun, muntesili, delik turutangnya, muntesili nganjeng, suruh tetokol isi Nabi. Muntesili yang kena tokol, suruh berbaring. Muntesili lagi marah, cepat ambil air wudhu. Li'annal nar tatfa'u bil ma'. Karena ibaratnya kemarahan yang merupakan seperti api itu akan padam dengan air wudhu. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, buang perselisihan kita. Istilah orang keluarga kita, orang tua kita, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang untung. Apalagi misal madrasah, arak madrasah, selapuk milih jadi ketua. Yo, selapuk jadi ketua ngombe. Dia bau. Jadi nih, tiang badan sideng deh. Si nentuang kita amal beli kode pahalantan deh nilai aran jabatan nun deh. Aran jabatan tuh beli sebutan jabatan tuh adalah paling tinggi ketua lagu di daerah pegawaian tuh. Arak batur si staf biasa tapi dia rajin. Iya si numpuk pahalana. Sida milih aran atau milih pahala? Lah bukan sudah mau jadi ketua nih milih. Hah? Dende, nggih, dende. Denara kemuliaan li aran. Kemuliaan sino li amal so. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apalagi untuk berjuang di dalam suatu organisasi. Siaran organisasi sini malah awak manusia. Ada si jari otak, beto otak, di atas. Lagu bau ya otak ini arak tanpa arak apa namanya? Bau, tidak bau. Bau belongnya arak tanpa arak nih, tidak bau. Apa sih paling bawa? Naik. Bau arak otak tanpa naik. Makhluk nih keruan arana. Organisasi arah otak lagu dinarak naik. Arah ketua lagu dinarak anggota. Marah angkun otak doang dinarak naik. Zombie arana. Arwah. Atau bahkan
Ya mohon maaf, ya apa? Ya, bukan makhluk hidup, ya, sesuatu yang mati. Jadi semua bagian dalam organisasi, termasuk dalam masyarakat, itu seperti badan kita, semuanya penting, semuanya penting. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya penting. Bahkan kalau ungkapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ishtaka lahu udwun, ya, tada'a ilaihi sairul jasadi bil humma bis sahari wal humma." Jadi isi kuatnya hubungan teh satu sama lain nih. Sebagai umat Islam, sebagai satu bangsa, maka kalau ada yang sakit, yang lain ikut merasakan. Pada marat soko awak, mun tusuk isi pisau, bongkor doang sakit. Semuanya itu. Karena itu tiang berharap betul kepada semua jamaah, mari kita jaga modal kebersamaan. Bareng-bareng wah, buang perselisihan, apalagi perselisihan si mbuy ang umur tadi narak kenana. Ya, umur kita ini pendek, jangan dihabiskan pada hal-hal yang tidak manfaat. Kalau kita sayang sama badan kita, kalau kita sayang sama umur kita, arahkan keseharian tiang penunggu untuk berbuat yang baik. Ini termasuk mulai dari keluarga masing-masing. Ingat, apa tujuan agama? Is'adul insan fid darain, membahagiakan manusia dunia dan kalau belum bahagia berarti perlu belajar agama lagi. Mun sida nikman bahagia nangka jelo sini aja berarti perlu belajar nilai agama lagi. Mungkin kurang bahagianya di rumah tangga, belajar bagaimana tuntunan Islam dalam keluarga. Mungkin kurang bahagianya karena bisnis kurang jalan sesuai harapan. Mari belajar prinsip-prinsip Islam di dalam berusaha dan berdagang. Mungkin niat kita belum bagus. Batur minak kios, kupinak wah nih, saingan. Masa ya tahu dan tidak tahu. Niat tuh. Ya. Jadi tuntunan belajar. Belajar. Kita belajar tentang kehidupan, termasuk belajar tentang diri kita. Kalau kita secara pribadi jiwa kita resah terus. Sang arah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunannya untuk manusia, tapi belum kita laksanakan. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu selalu terombang-ambing, resah gelisah. Idza massahu syarru jazua, kalau dapat sesuatu yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, dia tidak putus-putus, selalu berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a, kalau dia dapat rezeki, beragam dia. Apa bahasa beragam? Mau satu musibah, tidak habis-habisnya dia mengeluh. Kalau dia dapat satu nikmat, taduk terus beragam. Taduk katanya. Papa mau musibah selalu tuh bercerita. Susah. Bertamu ke tetangga, assalamualaikum. Susah nih utang. Nggak pernah senyum. Begitu dia dapat rezeki, sepi. Wala nanjak batur. Wala badak batur. Sepi lelet. Di narak suara berhalwat mesak-mesak nih. Papa nemu rezeki, papa nemu musibah, bagi nanti dengan kebalik no. Di dalam Islam, mun mau rezeki bagi, mun mau musibah ngadu kepada Allah. Innama ashku bati wa huzni ilallah. Marangkun Nabi Yakub
Kangen lek bijana Nabi Yusuf telang puluhan tahun. Ndek nulak bercerita-cerita lembembe. Nangis-nangis, bergulung-gulung mengatakan saya paling susah sedunia apa segala nara. Ashku bati wa husni. Aku hanya mengadukan susahku kepada Allah. Itu. Jadi terbalik-balik nih. Apa yang kita bagi? Kegembiraan. Bagi senyumnya ibu-ibu, coba bagi senyumnya. Nah, walaupun pakai masker, ya, saya bisa melihat senyumnya ibu-ibu yang pakai masker dari matanya. Matanya yang tersenyum. Alhamdulillah. Kalau susah, ngadu kepada Allah. Nggak usah kita bagi-bagi ke orang banyak. Jangan. Jangan jadi orang yang terkenal kemana-mana, ya, terhadap kebaikannya dia pelit, terhadap kesusahannya dia murah hati. Nah, apa kata Allah dalam ayat itu? Illal musallin. Jadi kalau ada sifat-sifat seperti itu, arak owatna. Karena tidak ada hal di dunia kecuali arak owatna. Kecuali penyakit mati. Ya, kalau mati wah. Ya. Tapi yang lain arak owatna. Apa obat dari jiwa yang seperti itu? Illal musallin. Kalau sedang ada kesusahan, resah gerisah, jangan ngadunya kepada manusia, mengadulah kepada Allah. Wah, telang loh insya Allah. Maka kita akan bahagia. Nah, Bapak Ibu, penting dipahami ini modal yang sangat besar. Dan alhamdulillah yang perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri sebagaimana tadi tuan guru kita sudah menyampaikan bahwa yang menjadi kekayaan utama tiang pelungguh di Indonesia ini si jari modal tiang pelungguh sehingga bisa menjalani dengan baik itu tidaklah sekedar kesuburan bumi Allah ini. Alhamdulillah bumi kita subur, tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah kita kompak sebagai masyarakat. Makanya pengajian-pengajian seperti ini, alhamdulillah. Tiang hadir, tiang tinggal di Mesir itu lama nih teman-teman tiang. Di Mesir denara istilah pengajian, kemudian pengajian umum, kemudian orang diundang secara umum, ampun datang selapun dinara. Kalau di Mesir itu yang namanya pengajian sangat terbatas. Dan yang datang itu harus diundang. Pakai surat undangan. Sudah undang, saya randam misalnya ibu. Saya randam? Ibu saya? Hah? Yo, kau nerere. Ibu, saya randam. Bu? Hah? Saya randam? Siapa? Munawati. Oh. Kalau di Mesir sana harus ada surat tertulis yang terhormat Ibu Munawati binti Fulan. Ibu diundang untuk menghadiri acara pengajian ini nih. Baru dia datang. Nuh, dari Mesir. Denara marang ini. Seperti di Indonesia denara. Di Saudi arah marang ini denara. Alhamdulillah. Ini kekayaan yang diwariskan oleh para ulama kita. Makanya kita bersyukur. Inilah yang menyuburkan Indonesia. Jadi pengajian-pengajian dan majelis-majelis kebaikan inilah yang menyuburkan Indonesia. Ini yang membuat Indonesia insya Allah juga dicoba dengan penyakit corona tidak seberat negara-negara lain. Alhamdulillah. Coba dibandingkan dengan banyak negara-negara maju yang lain, kita Indonesia alhamdulillah lebih ringan. Padahal lui itu bekeh-bekeh. Ini bekeh-bekeh ini. Pakai masker. Bekeh. Prokes. Demele.
Kenapa? Oh, cekatan aku. Kenapa? Oh, takdir Allah. Sakit-sakit, mati-mati. Masa mun teu masker ampun ditu mati, mun tuah datang ajal. Cekatan dia. Hebat, hebat wah. Jadi kalau dari sisi prokes kita ini jauh di bawah negara-negara lain. Tapi kenapa? Nah nih, kenapa Indonesia berhasil melewati pandemi ini, alhamdulillah, relatif dalam keadaan yang lebih baik. Tiang keyakinan salah satunya adalah karena Indonesia ini subur dengan doa-doa orang yang baik. Doa-doa. Apalagi kalau doa tambah prokes, nah makin hebat. Semakin. Nah karena itu Bapak Ibu, yang aja untuk jaga kekompakan semua nggih. Tetap ramaikan, syiarkan majelis-majelis seperti ini. Dan kalau ada masalah di antara kita, selesaikanlah dengan semangat persaudaraan. Musyawarah. Kenapa kita topeng bibih seki, telinga dua? Kenapa? Hah? Ada teluian berdengar, dinde teluian ngeraos. Hah? Mari kita perbanyak mendengar. Artinya rendah hati. Siapa yang harus mendengar semua? Termasuk tuan guru. Para tuan guru seperti tiang, misal tiang teparan tuan guru. Tiang juga harus mendengar. Bukan artinya tuan guru adalah serba bisa. Dia saja mau dengar, tidak. Dia juga harus mendengar. Tuan guru telinganya berapa? Dua. Ada tuan guru telinganya satu? Tetap. Karena telinganya dua, mulutnya satu, maka dia harus banyak mendengar. Nah, kita saling mendengar satu sama lain, Bapak Ibu nggih. Ya, jangan hanya mau didengarkan, tapi harus siap mendengar. Dengan itulah kita saling mengisi, maka insya Allah dalam situasi apapun, yang namanya dunia ini berubah sangat cepat. Senang, susah datang silih berganti. Sakit, sehat juga datang silih berganti. Cobaan, senang, susah, musibah, nikmat datang terus-menerus. Tapi kalau kita tetap menjaga persaudaraan, insya Allah kita semua akan lewati itu semua dengan baik. Maka Batu Tambun ini akan tetap aman. Ya. Insya Allah. Nyaman rasa tiang di sini karena orang baik-baik. Alhamdulillah. Kan kita punya firasat nih. Punya firasat. Tiang juga punya firasat. Enak rasanya di sini. Kalau ndak malu minta bantal tadi tiang di sini. Cuman masa kita tidur ya di depannya. Enak betul. Ya. Berapa kali tiang tertidur nikmat. Alhamdulillah. Jadi bumi Allah Ta'ala ini ya, akan bergerak sesuai dengan jiwa hamba-hambanya. Dendek deparan bahwa bumi Allah sini mati, dendek. Selapu apa sih Allah Ta'ala ciptaan, tanam nelek dalam ciptaan sini suatu hikmah oleh Allah. Jari lulun pohon ketika dia berada di tempat yang orang-orangnya baik, pohon itu akan menjadi pohon yang meneduhkan. Dia akan menyamankan, membuat kita betah, isah, demen, karena manusianya baik-baik. Tapi kalau dia ditempatkan di tempat di mana manusianya saling benci satu sama lain, bermusuhan, saling iri hati, pohon itu tidak akan memberikan ketenangan. Yang ada lama-lama patah dia, kena rumah terus. Jadi makhluk Allah Ta'ala, itu Allah berikan kesadaran. Kan di dalam Al-Quran kan, Insya'in illa yusabbihu bihamdih. Tusabbihu lahu samawat, tusabbihu lahu ma fis samawat.
Selapuk si arak lek bumi Allah ini bertasbih, punya kesadaran. Maka mari kita memancing keberkahan dari ciptaan Allah dengan jalan kita manusia berbuat yang baik. Adikna, mau nara ai sino jadi berkah, nggih. Mau nara kepeng ta jadi berkah. Mau nara bangkat ta jadi berkah. Mau nara kenyaman ta jadi berkah. Semua jadi berkah. Kenapa? Karena kita dalam diri kita selalu berusaha berbuat baik. Semuanya jadi berkah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Dan tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat tiang, kami para alumni Al-Azhar ini memang diminta oleh guru-guru kami di Mesir untuk terus meneguhkan Islam ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Wah, apa sih terima lekan guru tiang pelungguh, lekan Maulana Syekh, lekan para ulama-ulama. Wah, amalang wah. Itu yang menjadi jangkar kita ibaratnya. Sehingga kehidupan yang ibaratnya seperti kapal, kalau dijangkarnya kuat, dia tidak akan goyah sebesar-besar ombak. Nah, tiang pesan juga kepada bapak-bapak ibu untuk jaga daerah kita sebaik-baiknya, nggih. Jaga daerah kita sebaik-baiknya. Ya, jangan biarkan juga kalau ada paham-paham yang merusak. Ya. Ada paham-paham yang ingin merusak negara kita, lawan. Tolak paham itu. Kalau ada paham yang menyalah-nyalahkan ulama-ulama kita, tolak. Kita tidak perlu paham itu. Jangan dibiarkan. Nah, nilai-nilai yang baik ini kita rawat, mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita doakan Manahilul Irfan, ya, majelis yang dibangun dengan niat baik di tempat niki, mudah-mudahan Allah mudahkan nggih semua urusannya. Dan pesan tiang untuk muslimat, mana muslimat nih? Muslimat? Yo, ini muslim atau muslimah nih? Nina atau mama nih? Mama sudah? Besi Nina angkat 5. Nah, no muslimat angkat 5. Alhamdulillah. Muslimat jaga baik-baik ya. An-Nisa Imadul Bilad. Itu ada tertulis di dalam akte pendirian NBDI. An-Nisa Imadul Bilad. Kaum perempuan adalah tiang dari umat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan tiang ini kuat dan kokoh. Demikian yang tiang sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah Ta'ala semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.